Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Ada yang sakit tidak hari ini? Wah, luar biasa. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Iya, baik. Iya, baik. Karena berhubung ibu tidak membawa absen, nanti ketua tingkatnya tolong tulis nama-nama yang tidak hadir ya, jika ada yang tidak hadir. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ya, Jumin. Boleh pimpin doanya ya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Di sini ada yang sudah makan atau yang dari rumah tadi sudah ada yang makan? Sudah ya. Ya, baik. Ibu mau bertanya, kira-kira makanan yang kita makan itu sumbernya halal atau tidak? Ya, halal ya. Ya, baik. Jadi ada yang tahu hari ini pembahasan materi kita tentang apa? Tidak ada ya. Oke, jadi pembahasan kita materi kita hari ini yaitu tentang keutamaan makanan dan minuman halal. Iya, ada yang tahu tidak apa arti dari halal? Tidak, ya, ibu akan jelaskan ya bahwa kata halal berarti itu diizinkan, diperbolehkan atau sah dalam ajaran syariat Islam. Sedangkan ada yang tahu arti kata haram? Ya, haram itu yaitu dilarang atau tidak diperbolehkan. Jadi makanan dan minuman yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan kita umat muslim untuk mengonsumsinya ya. Jadi makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, di mana sesuai dengan syariat Islam, terkecuali ada nas atau dasar hukum ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang melarang kita untuk mengonsumsi makanan itu, maka makanan tersebut dikatakan haram. Ya, karena pada dasarnya setiap makanan itu hukumnya halal, seperti buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan hewan-hewan itu semuanya halal, terkecuali ada tadi yang ibu jelaskan bahwa ada dasar hukum yang menjelaskan kalau itu termaksud haram. Ya, di sini ibu akan menjelaskan salah satu ayat yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang berasal di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Iya, berdasarkan ayat tadi dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim itu lebih baiknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal, dan yang kedua baik atau thayyib. Halalnya suatu makanan yaitu apabila halal zatnya, yang kedua halal cara pengelolaannya, dan yang ketiga halal cara mendapatkannya. Ya, kita bahas satu persatu 3 poin yang tadi. Yang pertama halal zatnya, yaitu bahan-bahannya harus halal dan tidak ada campur tangan atau campuran yang mengandung hal-hal yang haram. Yang kedua, halal cara mendapatkannya, yaitu
makanan atau minuman yang kita konsumsi itu dapatnya itu tidak dengan cara mencuri atau tidak dengan cara yang tidak halal. Jadi cara mendapatkannya itu juga harus halal agar tubuh kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, halal cara pengelolaannya. Halal cara pengelolaannya di sini yaitu pengelolaannya itu tidak terlibat langsung dengan perabotan, alat-alat atau bahan-bahan yang mengandung hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya, yang kedua tentang baik atau thayyib. Ya, baiknya suatu makanan atau minuman itu harus dilihat dari apakah dia itu baik untuk tubuh dan sehat untuk tubuh. Jika iya, maka kita boleh mengonsumsi itu. Jika tidak, maka kita tidak boleh mengonsumsi itu. Karena halalnya suatu makanan juga harus sehat atau baik untuk kesehatan. Nah, sekarang jelaskan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak saja asal hanya mengenyangkan perut, tetapi harus halal dan baik atau thayyib. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Ya, baik. Karena pembahasan sudah selesai, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, maka Ibu akan memberikan tugas rumahan saja ya. Oke, anak-anak silakan dicatat tugasnya. Yang pertama, kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian menyikapi ketika temanmu memberi makanan, tetapi makanan yang diberikan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik. Ya, baik itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.